Saya juga pindah-pindah, apa aja dijualin. Betul. Iya. Marketing kan gitu ya. Marketing is everything, everything is marketing. Nah, itu. Quote of the day dari Bro Teddy. Harmony Residen, perumahan dengan konsep modern, subsidi premium. Rumah minimalis dan modern mengajarkan bahwa keindahan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Bangunan modern dengan tipe 36/60 menggunakan material modern menciptakan tampilan visual yang menarik dan mengikuti tren desain masa kini. Dilengkapi dengan 2 kamar tidur, plafon yang tinggi dapat meningkatkan kenyamanan, estetika, dan fungsi ruangan secara keseluruhan. Bangunan dengan full keramik dan bonus tembok dapur. Disinilah keunggulan perumahan ini terwujud. Dari desain hingga fasilitas, semua bekerja sama untuk menciptakan gaya hidup yang modern, nyaman, dan penuh makna. Info lebih lanjut hubungi kami di 0878 8383 9000. Klaster premium subsidi terbaik di Kota Serang. Di video ini saya ketemu dengan Bro Teddy. Apa kabar Bro Teddy? Alhamdulillah, baik. Hari ini itu hari terakhir di bulan di bulan Agustus. Ya kan? Kami berdua ini lagi ketemu sore-sore ya, buat menceritakan kondisi sekarang ini nih. Suasana sore hari di sebuah kafe di Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten, tanggal 31 Agustus. Ya, berarti hari terakhir di bulan Agustus. Nah, besok kita sudah melangkah di bulan baru, bulan September. Jadi, kalau orang-orang seperti kami berdua ini sore-sore nongkrongnya di kafe. Ngopi ya? Ngopi, melepas lelah. Iya. Plus cari inspirasi. Betul. Tadi pagi sebenarnya kalau aku ini lebih deket, bukan lebih deket sih, temenannya sama istrinya Bro Teddy. Ya kan? Temenan sejak SMP kalau nggak salah ya. SMP 1 itu temenan sama istrinya Bro Teddy ini gitu. Jadi tiba-tiba tadi pagi itu Bro Teddy WhatsApp, tidak ada angin, tidak ada hujan, ngasih rezeki. Ya. Tapi setidaknya kita kenal sudah lama. Betul, kalau kenalnya udah lama. Ini juga bukan pertemuan pertama kan? Dulu kita membahas tentang proyek, pokoknya mah kalau Bro Teddy ini yang calling. Kalau Bro Teddy ini yang calling saya untuk bertemu, nggak macam-macam nilainya. Ngeri. Nilainya apes. Ya. Nah, jadi itu sedikit cerita. Sebenarnya sih saya temenannya sama istrinya Bro Teddy gitu. Tapi sore hari ini ajak podcast aja lah gitu. Karena beliau ini juga sangat punya banyak pengalaman khususnya di dunia marketing ya. Mudah-mudahan. Iya. SMP di? SMP 2? Ya, pusat kota. SMP 2 itu di? Alun-alun, samping rumah sakit. Oh gitu. SMA di? SMA 2. SMA 2, berarti ya. Kita ketemunya di SMA. Ya. Cuma Bro Teddy ini kalau nggak salah kakak kelas ya? Iya, betul. Iya, kakak kelas. Usia lebih muda saya, wajah lebih muda beliau. Iya. Kita seumuran. Seumuran. Habis SMA langsung lanjut ke? Kuliahnya di Bandung. Oh, di Bandung? Sama dong ya? Ya, sama. Kuliahnya di mana, Mas Bro? Di YPKP. YPKP itu yang di mana ya? Yang di Suci. Arah Cahem lah. Oh, Cahem. Di situ ngambil jurusan? Akuntansi. Orang pintar dong. Wah, saya itu kalau akuntansi itu udah nggak masuk di otak. Yang masuk di otak itu olahraga. Kalau akuntansi itu nggak masuk dah. Terus lulus langsung ke Serang atau di kota lain dulu? Lulus saya di Serang. Tapi nggak lama. Paling cuma berapa minggu gitu ya, langsung ke Jakarta. Pertama kali kerja di Jakarta? Ya, di Summit Mas, di daerah situ. Itu kalau boleh disebut tahun berapa tuh?
2005 kalau nggak salah 2005. 2005 ke Jakarta. Oh 2004 akhir. 2004 akhir ya, ke Jakarta tuh. Habis dari Jakarta sampai tahun Saya pindah-pindah ya. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu. Pindah-pindah. Tapi kotanya tetap Jakarta. Jakarta, Bekasi, terus Bogor. Wih, luar biasa. Jababeka pernah tuh di Karawang pernah. Wih, luar biasa. Tapi akhirnya balik lagi ke Serang. Iya. Tapi Serang ini kampung halaman atau lahirnya di? Ya, kampung halaman. Lahir di Serang. Lahir di Serang. Asli orang Serang. Asli Serang. Daerah Banten berarti ya. Luar biasa. Akhirnya kembali lagi ke Serang tahun 2000 sekitar 2008 2009. Oh gitu. Nah, kalau bicara tentang dunia marketing, itu ketika kerja di Jakarta udah marketing atau Belum. Serang. Di Serang baru marketing. Kenapa sampai sekarang juga marketing nih ya? Iya. Berarti udah marketing sejak 2008. 2009. Tapi pindah-pindah sih. Tapi kan marketing kan? Ya marketing. Ya kan? Ya. Cuma pindah perusahaan tapi marketing, betul. Marketing sejak tahun 2009. Kalau saya marketing sejak tahun 2006. Sampai sekarang nih marketing. Saya juga pindah-pindah, apa aja dijualin. Iya. Marketing kan gitu ya. Marketing is everything, everything is marketing. Nah, itu. Quote of the day dari Bro Teddy. Marketing is everything. Everything is marketing. Betul. Sebuah perusahaan punya produk apapun, sebagus apapun, kalau marketingnya tidak tajam, ya, tidak akan menjadi apa-apa itu produk ya. Wih, luar biasa. Jadi ini dua marketing lagi ketemu nih ya. Setelah podcast ini juga saya ada proyek dengan beliau. Kalau beliau yang manggil seperti yang tadi saya bilang itu kan luar biasa. Ngeri. Mudah-mudahan Allah meridoi ya nggak? Amin. Meridoi. Iya. Marketing pertama di bidang apa tuh? Properti apa otomotif? Saya di otomotif. Oh, otomotif. Setelah itu ke properti. Oh. Nah, setelah dari properti ke properti lagi. Oh, berarti dua dunia. Jadi udah concern aja di properti. Sekarang on the track aja di properti terus. Awalnya mencicipi marketing berarti belajarnya di dunia otomotif itu ya? Di otomotif awalnya, di otomotif. Oke. Mobil apa motor sih? Motor dulu. Motor dulu. Oke. Marketing di otomotif, motor, roda 2 berarti ya? Ya, roda 2. Terus melompat ke properti ya. Nah, berarti pernah merasakan dunia marketing sebelum COVID dan sesudah COVID dan pas COVID. Betul. Ya kan? Betul. Kayaknya kalau sebelum COVID enak ya? Sebelum COVID enak. Enak lah ya? COVID juga enak. COVID enak? Enak juga. Wih, luar biasa. COVID enak. Ya, kan tadi itu marketing is everything, everything is marketing. Wah, keren. Jadi apa yang kita jual tuh sesuai dengan kondisi aja. Nah, pada saat itu saya beralih dari properti. Pada saat pandemi itu semua manusia tidak lepas dari pangan. Nah, makanya saya lari ke pangan. Jadi tetap eksis tuh. Iya. Terutama yang saya mainnya kearifan lokal. Jadi di Serang ini, kota Serang kan kita banyak nih di pegunungan hasil alam itu kan nggak pernah mati. Nah, makanya saya mainnya ke arah sana, hasil alam seperti itu. Itu ketika COVID selama 2 tahun. Tetap di marketingnya ya? Tetap di marketing, iya. Oh gitu. Jadi, berarti beralih ya? Beralih. Beradaptasi? Iya. Oh gitu. Oke. Pantes dibilang tadi sama Bro Teddy ketika COVID tetap oke ya? Ya, tetap oke. Ya. Oke, walaupun memang adaptasinya ke produknya yang beralih ya? Siap, betul. Oke. Setelah COVID? Setelah COVID balik lagi properti. Oh kan mulai gitu. Udah kondusif tuh. Properti udah mulai nanjak lagi. Iya benar. Balik lagi situ. Oh gitu. Jadi sebelum COVID properti, ya. Pas COVID pangan, ya. Setelah COVID properti lagi. Kenapa pangan seakan tidak punya prospek di setelah COVID, Mas Bro? Ada sih, cuma kan kembali lagi order income terlalu besar kan di properti. Oh iya. betul. Bisik-bisik tapi mic-nya di sini ya. Iya. Oh gitu. Berarti udah ditinggalin aja tuh pangan? Enggak juga sih, masih kita pantau aja. Oh, tetap bermain lah ya. Oh gitu. Iya benar sih. Jadi core bisnis tetap di properti. Betul. Nah, itu aja. Betul. Oke. Nah,
aku belum pernah sekalipun jadi marketing otomotif dan marketing properti. Ya. Belum pernah tuh. Ya, ya. Sesetres apa sih? Kita ngomongin properti aja deh. Ya. Sesetres apa sih menjadi marketing di dunia properti itu? Yang Apa nggak ada pertama stresnya? nggak ada stresnya. Jadi Gila, sesuatu itu harus kita cintai. Kalau kita cintai mana stres, ya kan? Terus kita harus all out juga di situ, ya kan? Tadi bicara apa? Tentang properti ya? Iya. Dengan apa satu lagi? Otomotif. Jadi kalau kita marketing itu produknya apapun aja nggak masalah. Ya, kan mau produk A, B, C tetap kita masarkan. Tuh. Ya, jadi apapun produknya ya kita harus bisa masarin gitu. Jadi jangan mengkotak-kotakan seperti A harus B harus B, jangan. Yang beda itu hanya produknya aja. Kalau strategi marketingnya sama. Strategi marketingnya sama. Sama. Tapi kan target pasarnya beda ya, properti Ya, sama ya. otomotif misalnya. Tapi tetap segmentasinya ya kita bisa pilihkan sama aja sih. Sama aja. Contoh gini. Mau itu di pangan, contoh beras ya, ataupun hasil alam lainnya, ataupun properti, ataupun otomotif, tetap sama. Satu, kita harus bisa cari peluang itu di retail. Kedua, kita di mitra. Ketiga, kita main corporate. Keempat, kita mainnya media sosial. Kelima, event. Jadi apapun produknya, 5 itu yang kita jalankan. Formulanya ya 5 itu ya. Itu aja. Apapun produknya. Iya. Oke. Tapi ya apa tadi yang 5? Udah tua saya teh. Retail, Mitra, benar. corporate, media sosial, event. Oke. Nah, media sosial ini kan masih baru-baru kan? Betul, Sejak kapan Bro Teddy memainkan pemasaran strategi lewat media sosial? Sebelum pandemi juga sudah ya sebetulnya. Oh iya sih ya. Sudah. FB kan dari dulu, dari tahun berapa itu FB? Oh iya. Sekarang lebih berkembang lagi, ada Instagram, ada TikTok. Itu dimainkan Mas Bro? Ada main. Oh gitu. Jadi kita kalau main HP itu yang bermanfaat. Betul. Contohnya bermain handphone yang bermanfaat itu kita memasarkan produk kita, ya kan? Berdiskusi di ini dengan klien. Betul, banyakin relasi lah. Betul. Itu yang tidak bermanfaat kayak apa itu? Ya. Main slot gitu. Main slot itu tidak bermanfaat ya? Masa sih? Apalagi ketebak pinjol. Waduh, benar. Ini itu benar. Beruntung kami berdua tidak main slot dan tidak terjebak pinjol. Fakta itu ya. Iya, oke. Oh begitu. Jadi sejak dulu sebenarnya udah dimainkan tuh ya medsos ya. Sudah. Oke. Efektif ya? Efektif. Dari waktu, tenaga, biaya, pikiran, semua efektif lewat media sosial. Bayangkan kalau kita tidak ada media sosial, kita harus hari ini ketemu klien 10 orang. Udah bisa dibayangkan, satu orang 10 menit udah berapa menit, udah berapa jam harus ketemu. Iya kalau 10 menit. Belum jarak. Belum ya kan? jarak, iya Tapi benar. kalau dengan media sosial, sekali kita share, bisa 1000, ya kan? Bahkan lebih. Oke. Seperti itu. Dari pengalaman Bro Teddy, Ya. biasanya klien atau masyarakat itu menemukan produk yang dijual, properti atau otomotif itu Iya. kalau ngobrol gitu mereka lebih taunya dari mana sih? Apakah dari medsos, apakah dari koran, Ya. atau dari radio, atau Ya. pengalaman aja sharing? Kalau pengalaman saya tetap saya melakukan 5 tadi. Dari mereka sendiri kalau diajak ngobrol tahu produk saya dari mana sih Bapak, Ibu? Mereka jawabnya biasanya apa sih? Oh, banyak macam-macam. Ada yang mungkin karena tadinya kita retail, door to door, ya kan? Oh yes. Terus month by month dari mulut ke mulut kan seperti itu. Terus kedua kita banyakin mitra karena networking relationship kan ada di situ. Nah dari mereka itu, dari mitra-mitra kita, ya kan. Terus kedua dari corporate yang kita temui kan. Nah, terus ketiga dari media sosial tadi. Tetap Sama semua dimainkan ya. Semua dimainkan. Oke. Nah, terus stres apa tadi? Ya pertanyaanku, stres apa ya marketing di properti itu? Sebenarnya nggak ada yang stres, Nggak ada stres sih. ya? Stres tuh kalau nggak dikerjain. Kalau dikerjain insya Allah ada hasilnya. Ada aja ya? Ada hasilnya. Ya kita sama-sama tahulah. Yang penting kita bekerja, ya kan. Segala sesuatu yang dikerjakan, hasilnya tergantung Tuhan aja. Oke, mantap. Keluar langsung dari mulut
marketing senior. Enggak lah. Iya dong, itu ilmu loh untuk adik-adik yang ingin bergelut di dunia marketing ya. Tapi saya setuju lah, marketing is everything, everything is marketing. Dan sekarang di pertengahan 2023, Bro Teddy ini menjabat sebagai supervisor marketing di sebuah perusahaan. Nama perusahaannya apa? PT Sinar Mulia Sansan atau Harmony Residence. Oke, yang dipasarkan adalah properti perumahan. Oke. Ini masih fresh ya? Masih fresh. Kalau Harmony 1 sudah sold out, Harmony 2 sold out, sekarang Harmony 3. Ya alhamdulillah tahap pertama juga sudah sold out. Jadi sekarang kita mau perluasan kurang lebih 30 hektar. Ya kalau unit kurang lebih juga sama 1.200 unitan lah gitu. Oke. Lokasinya di? Lokasinya di Kampung Angsana, lebih dekat sih dari Sapta Marga ya, samping tol seperti itu. Ya. Yang sedang jadi promo untuk pertengahan tahun ini apa sih? Tetap kalau Harmony itu kita kan different ya. Kita rumahnya segmennya mengedepankan rumah modern minimalis. Minimalis. Ya itu. Terus kedua dengan fitur-fitur yang tentunya harus berbeda dengan perumahan yang lain, itulah yang jadi pembeda kita. Ya. Jadi kalau dari mulai infrastruktur tuh udah fitur-fitur juga udah lebih sama dengan komersial gitu. Satu dari gerbang, ya, kedua dari fasilitas one gate system, terus ketiganya dia pagar keliling, jadi konsepnya cluster. Konsep cluster. Ya. Jadi bukan hanya konsep, udah cluster gitu. Emang udah cluster. Udah pasti aman tuh. Betul. Keamanan juga security 24 jam. Terus kita semua drainase itu di dalam tanah. Jadi aman ya. Satu, bisa memperlebar jalan, kedua tidak ada genangan, ketiga tidak jadi sarang nyamuk, keempat juga tidak radiasi udara bau seperti itu, kelimanya estetika. Gitu. Nah, salah satu kelebihannya itu. Terus kedua, di fitur rumah itu kita ada bonus. Jadi bonus tembok belakang dan keramik. Jadi enggak ketika beli harus nembok lagi, nggak usah, kita udah sediakan. Jadi kalau mau buat dapur ya tinggal kita pasang aja dapurnya kayak kitchen set seperti itu. Dan tipenya juga besar, tipe 36 60 ya, jadi luas bangunan 36 ya. Luas bangunan 36, luas tanahnya 60. Ya. Hanya ada satu tipe itu aja atau ada pilihan lain sih? Ada sih, ke depan kita buat juga komersialnya. Baik. Harmony Residence, perumahan dengan konsep modern, subsidi premium. Rumah minimalis dan modern mengajarkan bahwa keindahan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Bangunan modern dengan tipe 36/60 menggunakan material modern menciptakan tampilan visual yang menarik dan mengikuti tren desain masa kini. Dilengkapi dengan 2 kamar tidur, plafon yang tinggi dapat meningkatkan kenyamanan, estetika, dan fungsi ruangan secara keseluruhan. Bangunan dengan full keramik dan bonus tembok dapur. Disinilah keunggulan perumahan ini terwujud. Dari desain hingga fasilitas, semua bekerja sama untuk menciptakan gaya hidup yang modern, nyaman, dan penuh makna. Info lebih lanjut hubungi kami di 0878 8383 9000. Klaster premium subsidi terbaik di Kota Serang. Tadi untuk tipe rumahnya ya. 36 60. Untuk saat ini yang tadi yang 12 itu apa?
pertama, kedua. Oh ya, Harmony Residence 1 Itu 3660 juga. sama ya. Oke, Residence 2 sudah sold out. Habis. Sekarang fokus di Residence 3. Iya. Oke, saya sih sebenarnya udah melihat visual rumahnya juga. Terus itu ya tinggi juga ya? Tinggi, plafonnya 4,7 meter. Iya, betul. Itu memang sengaja dibuat seperti Ya, itu ya? yang pertama sirkulasi cahaya, Benar. udara juga bisa. Terus kedua, kalau rumah sekarang kan dia bikin mezanin tuh, Yes. nah itu bisa. Ya, betul. Iya. Berat itu udah ini ya, udah baja ringan ya? Sudah jaringan. Udah baja ringan, tinggal nambahin itu. Ya. Keren banget. Berapa unit sih? Rencana kita 1.200 unit. 1.200 unit. Ini untuk fokus yang Harmony Residence 3 ya? Betul. 1.200? Ya. Sampai sekarang? Kita baru jalan berapa bulan ini. Tahap pertama kita bangun 33 udah sold out semua. Cepat Sold out banget ya? semua. Bahkan waiting listnya juga masih banyak. Iya. Nah, kita Ketahuan kebut. banget, jago banget marketingnya. Ya, kita kebut sekarang ini yang tahap kedua ini waiting listnya udah banyak. Waiting listnya udah banyak. Tapi saya nggak sebutin. Tapi ketika bangun, insya Allah habis. Ish, marketingnya. Jadi kita mendahulukan peminat dahulu baru bangun. Ya, betul. Oke. Fasilitas di sekitar itu ada apa sih? Mas Bro? Fasilitasnya di internal atau eksternal? Di internal dulu deh. Internal. Kalau di fasilitasnya kita ada ruang terbuka hijau. Oke. Kedua, masjid akan kita bangun, luasnya kurang lebih 1.000 meter. Wow. Ya, masjid itu. Terus ketiga pemakaman nanti ada juga. Wow. Ya, seperti itu. Sarana olahraga juga ada. Terus sarana untuk nanti masyarakat berkumpul gitu ya, juga ada. Seperti itu aja. Itu yang internalnya ya? Internal. Kalau yang dimasuk internal berarti Di dalam kawasan. dalamnya, di dalam kawasan. Iya, dalam kawasan itu. Eksternal juga ada? Kalau di eksternal sih, maksud saya fasilitas itu begini loh. Kita rumah itu di pusat kota. Betul. Terus kedua, dekat dengan diapit 2 polsek. Ada polsek Calung Kota, ada polsek Kasemen. Yes. Artinya keamanan terjamin ya. Iya. Terus kedua, kita mau ke pasar dekat dengan pasar lama, cuma 5 menit lah paling. Iya. Ya, Ramayana, terus Royal juga dekat. Alun-alun dekat. Iya. Terus pasar Rau juga dekat. Seperti itu. Iya. Terus rumah sakit juga dekat. Ya, mau yang ke Sari Asih, mau ke mana? Derajat ya, Iya, rumah betul. sakit Derajat juga Betul. dekat gitu. Jadi Iya. semua keperluan masyarakat ini ada semua fasilitas itu gitu. Iya. Dekat. Ya betul, sangat strategis. Ya, sangat strategis. Iya. Sekolah-sekolah kan juga dekat. Betul. Iya kan? Sekolah. Sekolah-sekolah dekat. Iya, pusat keramaian dekat, sekolah dekat, rumah sakit dekat, Pusat perekonomian dekat. Sekali. Gerbang tol juga kayaknya nggak terlalu Dekat, jauh exit juga, tol iya kan? Ya, bisa yang di Serang Barat, Serang Timur dekat. Betul. Kalau strategis begitu, harganya ini pasti tinggi sekali Nah, nih. kalau harga kita kan aturan pemerintah, Ya. jadi harga itu sesuai dengan pemerintah, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. Gitu. Coba sih dikasih bocoran untuk gambaran aja, untuk yang berminat ambil unit di Harmony Residence 3. Yang pertama itu kita ada booking, Pak. Bookingnya cuma 1 juta. Kalau misalkan BI checking itu nggak lolos, dia akan kembali lagi uangnya 900.000. Tidak hangus Jadi ya? aman ya, angus. Terus kedua, setelah lolos nanti ada biaya proses 5.500.000. Kalau misalkan itu juga sama, nggak lolos atau nggak di-ACC bank, uang kembali 100%. Nah, udah cukup itu aja. Ya. Nggak ada yang lain, langsung terima kunci. Akad terima kunci, selesai. Semudah itu. Nah, setelah itu. Ya, pokoknya kalau penasaran ingin ngobrol langsung dengan timnya Bro Teddy, bisa datang ke kantor pemasarannya. Ya, dan kita bisa konsultasi ya, konsultan kalau masalah pemberkasan, kendala-kendala yang dihadapi oleh customer harus seperti apa, insya Allah nanti kita kasih solusinya. Oke. Kalau terkait dengan kantor pemasarannya sendiri, bukannya? Kalau pemasaran jam kerja kita dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kalau kantor pusatnya di Citraland, ya, Ruko Allegro di situ. Oke, kantor pusatnya di situ ya. Kalau lokasi proyeknya, lokasi Harmony Residence-nya di Kampung Angsana itu. Oke. Semen. Oke. Sampai detik ini kekuatan tim marketing bagaimana kondisinya, Mas Bro? Alhamdulillah baik-baik saja sesuai target. Gitu aja. Maksudnya
tim yang dimiliki berapa banyak sih? Sudah Oh. ideal atau bagaimana sih? Saya nggak banyak, tapi ideal. Jadi slim body but macho body. Nah, betul. Jadi Itu strategi juga itu tuh. juga ya. Jadi buat apa kita terlalu besar Betul. tapi nggak produktif? Iya, Nah, lebih baik kita maksimalkan saja yang ada tapi produktif. betul. seperti itu. Ibaratnya orang mau badan mah kayak kami berdua aja gitu, ya kan? Kalau terlalu gemuk kan juga akan sulit untuk bergerak ya. Mungkin koordinasinya juga akan susah ya. Yang penting ideal lah Ideal, gitu. Koordinasinya gampang dan tetap menyampaikan ke timnya untuk melakukan 5 hal tadi itu ya. Betul ya. Yang pada prinsip saya yang pertama itu libatkan banyak orang dan banyak berbagi. Nah itu aja. Itu kuncinya tuh. Oke. Kalau gaya kepemimpinan seorang Bro Teddy di jabatannya sebagai supervisor marketing itu yang diterapkan seperti apa sih ke bawahannya? Ya, yang pertama itu harus ada komunikasi dua arah. Ya, komunikasi dua arah antara pimpinan dengan yang dipimpin. Ya, seperti itu. Jadi kita seperti keluarga aja, kita terbuka duduk bareng apa yang terjadi. Nah, tapi saya lebih memberikannya tetap ada etika bisnis, moralitas. Nah, itu karena larinya nanti ke goodwill, nama baik. Oh iya betul. Nah, kan itu marketing kan. Kalau marketing nama kita rusak bahaya. Nah, Ya, betul. Jadi nama baik yang kita kedepankan. Ya. Jadi kalau tadi bicara kepemimpinan ya kita sama-sama saja. Kita jadikan keluarga. Gitu. Karena kan setiap orang punya gaya kepemimpinan berbeda-beda nih. Ya, yang gitu pasti kan. nggak otoriter, nggak. Oh gitu. Otoriter. Walaupun ada di luar sana loh yang otoriter. Ada kan? Ada. Sekarang saya balik tanya. Iya. Kalau Bro Gaza ini Iya. seneng otoriter apa enggak? Tidak dong. Nah, itu. Tidak. Itu aja. Iya betul-betul. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus berpikir apa yang kita rasakan. Kalau itu dikira nggak enak nggak usah. Iya. Itu aja. Beruntung punya bos seperti Bro Teddy ini ya. Iya loh, maksudnya enak gitu kan. Tadi juga ada yang telepon kayaknya deket lah gitu sama timnya ya. Gitu. Karena kalau pemimpin agak menjaga jarak terlalu jauh juga mereka punya ide, maunya juga agak takut ya. Dan kedua, jangan main tunjuk. Tunjuknya jangan suka dimainkan. Ikut Oke. kerja. Iya, Turun. betul. Ya, Memberi contoh itu katanya jauh lebih efektif tuh. ya betul ya. Iya, mantap. Jadi akan betah menjadi marketing sekarang supervisor marketing di dunia properti ya. Ya, betul. Karena kalau menurut Bro Teddy itu bisnis properti itu sampai detik ini masih oke ya. Oke, masih oke. Masih oke. Masih oke. Masih akan bisa terus berkembang nggak sih? Sampai 10 tahun ke depan masih Ush. eksis, masih bagus. Karena kan Bagus ya. kota Serang ini kota yang berkembang. Betul. Ini belum puncaknya ini. Belum. Sebetulnya begini ya, kota Serang itu kan ibu kotanya Provinsi Banten. Tapi kenapa lebih maju Tangerang? Kenapa tuh? Ya kenapa? Coba sendirilah. Ya. Nah, kita nih orang Serang Iya. harus bangun kota Serang lebih baik. Ya betul. Biar lebih maju ya. Ya. Dan kebutuhan rumah kan memang akan terus ada ya. Ada, betul. Dari sisi demografi kita kan begitu luas. Terus dari sisi usia produktif juga banyak. Ya. Ya kan? Nah, makanya kita fasilitasi itu. Seperti itu, Bro. Oke, mantap. Dari bocorannya Bro Teddy tadi, bisnis properti khususnya di Masih menjanjikan. Kota Serang ya, Masih menjanjikan. masih menjanjikan. Terlebih lagi di Banten kali, masih Betul, menjanjikan ya. betul. Oke, jadi kalau Anda yang ingin mencoba untuk bergelut di dunia marketing properti masih menjanjikan. 10 tahun ke depan masih menjanjikan. Siap. Bro Teddy, terima kasih sudah berbagi cerita, Sama-sama. sharing-sharing, banyak quote juga tadi ya. Marketing is everything, everything is marketing. Terus kalau Anda adalah seorang marketing, ada 5 rumus tadi, dan kalau saya sih setuju banget tuh. Jadi apapun produknya, apapun barangnya, apapun jasanya, mainkan aja 5 tadi itu. Gitu, harus kuat semuanya ya. Betul. Apa tadi itu? Retail, Retail, mitra, corporate, media medsos ya, media sosial, event. Oke, mantap sekali. Sukses Bro Teddy untuk bisnisnya, semangat selalu.